Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai sekarang ini. Selanjutnya, selawat beserta salam tak lupa-lupanya kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya Agil Rizwani Falfikri dengan NIM 21108010072 mempresentasikan artikel saya yang apa sih bagusnya? Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan tema pengaruh bahasa daerah dalam penggunaan bahasa Indonesia di Kota Padang. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa berkomunikasi setiap harinya oleh masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat awam memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, mereka merasa canggung menggunakan bahasa Indonesia yang baku di luar dari acara formal atau resmi. Oleh karena itu, masyarakat pada saat ini lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang telah terafiliasi oleh bahasa daerah, baik secara pengucapan maupun arti bahasa tersebut. Kebiasaan penggunaan bahasa daerah ini sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sejatinya merupakan media untuk berkomunikasi. Maka dari itu, sangatlah penting untuk memperbaiki tata bahasa kita sehingga orang lain yang mendengar saat kita berbicara mudah untuk memahami apa yang kita katakan dan tidak salah paham. Bahasa sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang makin maju, maka tingkat bahasa juga sangat penting. Tetapi kita lihat sekarang ini bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan sering digunakan dalam melakukan komunikasi antara satu sama lain. Mengingat masalah ini bukan hanya dihadapi oleh orang tua saja, bahkan sudah berpengaruh di kalangan siswa dan mahasiswa. Maka pada kesempatan kali ini, penulis mengangkat judul Pengaruh Bahasa Daerah dalam Menggunakan Bahasa Indonesia. Artikel ini disusun untuk menambah pengetahuan mengenai masalah pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan agar tidak ada lagi pengguna bahasa secara bersamaan, dan perlu dapat perhatian yang lebih serius dalam rangka membentuk remaja-remaja yang pandai menggunakan bahasa yang sesuai dengan tata bahasa yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif berhubungan langsung dengan pengumpulan data, penyajian data, dan pengkajian data dalam laporan penelitian. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Karena itu, seluruh data dalam penelitian ini diperoleh langsung di lokasi penelitian, yang artinya pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran data serta informasi melalui dokumen-dokumen yang tersedia. Data-data yang disertakan oleh peneliti merupakan data remaja di Padang yang menggunakan bahasa daerah dalam kesehariannya dan menggunakan bahasa Indonesia pada saat melakukan pembelajaran di sekolah ataupun universitas, dari sumber yang dianggap kredibel dan juga disertai penjelasan mengenai pengaruh bahasa daerah dalam penggunaan bahasa Indonesia di Kota Padang. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah penggunaan bahasa daerah berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia remaja Padang pada saat di lingkungan Indonesia atau universitas. Hasil dan pembahasan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu contoh dari kesatuan negara Indonesia dan juga sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar harus diperhatikan dan dipraktekkan agar
komunikasi antar remaja di Kota Padang lebih mudah dipahami atau dimengerti antara satu remaja dengan remaja lainnya. Sedangkan masih banyak remaja yang berada di Kota Padang yang masih menggunakan bahasa daerah atau Minang sebagai bahasa mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti dalam melakukan interaksi dalam lingkup pembelajaran, organisasi, lingkungan rumah maupun dengan keluarga. Bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung bahasa Indonesia. Bahasa daerah juga berfungsi sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Namun, bahasa daerah memberi dampak negatif pada penggunaan bahasa Indonesia, yaitu percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah pada kehidupan sehari-hari. Untuk mencegah penggunaan bahasa campuran, pemerintah perlu merancang undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melakukan pengindonesiaan nama. Kemudian, perlu adanya kesadaran diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pepatah lama mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Maka, untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya dalam berbahasa kita harusnya mengikuti kaidah atau aturan-aturan yang berlaku agar terhindar dari penggunaan bahasa campuran. Selain itu, bahasa campuran juga memiliki peluang tinggi terjadinya miskomunikasi atau salah paham yang memungkinkan meningkatnya terjadinya perkelahian di kalangan remaja di daerah Kota Padang. Sekian presentasi dalam video ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.